Kita lanjutkan dengan bagian ke-9 ya, yakni help users recognize, diagnose, and recover from errors ya. Pada bagian ini menunjukkan bahwa desain produk interaktif harus membantu user untuk mengenali terjadinya error, kemudian mendiagnose error tersebut dan mengharapkan user agar bisa memperbaiki atau recover dari kesalahan yang dibuat ya. Dalam hal ini kita bisa membuat atau mendesain ya error message itu dengan bahasa yang mudah dipahami. Hindari penggunaan kode-kode error ya. Dan yang kedua, kita secara presisi menjelaskan problemnya apa dan bagaimana user dapat mengatasi error tersebut. Ya, sebagai analoginya, kalau kita di jalan ada tanda wrong way, ini memberikan tanda kepada driver agar tidak terus maju ya ke jalan tersebut karena jalan tersebut mungkin gang buntu ya atau ada hal yang lain sehingga kita memberitahu driver agar memutar balik atau menggunakan jalan yang lain. Itu analoginya seperti itu. Nah, implementasinya bagaimana? Kita lihat beberapa contoh Bapak Ibu ya. Guideline yang pertama adalah explicit indications that something has gone wrong. Jadi kita memberikan semacam cue atau tanda yang mencolok bahwa ada sesuatu atau ada error yang dihasilkan dari tindakan kita. Ya, ada dua contoh di sini ya, di atas dan di bawah. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ada kesalahan pengisian ya, yakni email yang tidak disertai dengan format yang betul. Nah, di situ kita bisa kasih cue, kasih error, tanda error yang jelas, warna merah, ya, warna merah identik dengan error, dan kita bisa bermain-main dengan icon ya untuk memberikan tanda yang lebih eksplisit, lebih jelas ya. Yang kedua adalah menggunakan bahasa yang mudah dipahami ya, human readable language ya. Jadi hindari jargon-jargon yang terlalu kompleks. Yang ketiga adalah polite phrasing that doesn't blame user. Jadi penggunaan kalimatnya itu jangan sampai menyalahkan pengguna. Jadi gunakan kalimat yang tidak mengejudge atau menyalahkan pengguna. Kemudian secara presisi jelaskan problemnya apa ya. Secara presisi jelaskan deskripsi atau deskripsikan problemnya tepatnya ini apa. Nah, ini contoh di sini email address-nya tidak sesuai format. Jadi kita jelaskan contoh yang benar bagaimana. Oke, itu termasuk dalam hal yang kelima ya, constructive advice on how to fix the problem. Jadi berikan panduan caranya untuk betulin bagaimana ya. Jadi constructive advice, nasihat gimana cara untuk betulin error ini. Contoh yang bawah ya, eh, kalimatnya terlalu panjang ya, eh, bisa membuat user ketika membaca kehilangan beberapa detail ya, beberapa hal yang penting. Oke, nah kita lihat contoh yang lain nih Bapak Ibu ya, sebelah sebelah kiri atas ya ini contoh jika misalkan ada gagal jaringan ya, terputus dari jaringan. Maka pesan error yang bisa kita buat adalah singkat, padat, jelas ya. The network connection is lost ya. Kita berikan dua opsi ya, reconnect atau cancel. Oke. Em, jadi ini contoh penggunaan bahasa yang plain, yang simple. Yang sebelah kanan ini contoh penggunaan jargon yang sebenarnya tidak perlu user tahu ya. Tidak ada manfaatnya user tahu error code seperti ini ya. Jadi ini benar-benar teknikal ya. The operations could not be completed lalu dilengkapi dengan kode errornya ini sebenarnya perlu dihindari ya Bapak Ibu. Yang contoh yang kedua di sini adalah kita menggunakan bahasa yang tidak menyalahkan user. Sebagai contoh, ada form registrasi di mana name ini adalah hal yang wajib diisi. Namun ya, si pengguna tidak mengisinya dan tekan tombol submit. Nah, kita tidak boleh menyalahkan you didn't enter a name. Ini kalimat yang sepertinya menyalahkan user bahwa ini salahmu loh ya, terjadi error ya, karena tidak ngisi nama. Tapi akan lebih baik kita straightforward ya, dengan plain language yang straightforward, secara humble mengatakan please enter your name ya, please enter your name. Jadi masukkan nama di sini. Oke. Contoh yang lain adalah kita di contohnya di Dropbox ya. Dropbox itu selain mengindikasikan adanya error, si Dropbox juga memberitahu dalam bentuk tooltip cara berdirinya bagaimana ya. Contoh
Please include an ad ya. Jadi untuk email address harus ada ad-nya. Jadi ini salah satu bentuk bantuan yang konstruksif yang diperagakan oleh Dropbox. Oke, contoh yang berikutnya ini adalah contoh error di mana kita mencoba mengcopy mengcopy paste maksudnya ya, mengcopy paste sebuah file atau beberapa file yang sudah ada ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya sebuah PDF, lalu kita copy paste ke suatu direktori di mana di dalam direktori tersebut sudah ada file dengan nama serupa, maka perilakunya bagaimana gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada dua opsi ya. Oke, dua opsi ini. Nah, yang opsi yang kanan ini tidak memberikan eh, ke kepada user ya, informasi kepada user bagaimana menyelesaikan error ini ya. Jadi errornya di sini tertulis a file with the same name already exists. Jadi ada file yang namanya sama sudah ada ya. That's it ya. Jadi tidak bisa di copy begitu kan. Nah, ini tidak menjelaskan atau tidak memberikan tambahan informasi bagaimana cara nge-solve-nya, memperbaikinya. Yang sebelah kanan ini ada tambahan opsi, Bapak Ibu ya, di mana opsi ini dipakai untuk memperbaiki permasalahan ini ya. Contoh, a file with the same name already exists. Jadi file dengan nama yang sama udah ada di direktori ini. Nah, opsinya ada dua nih. User akan milih ya nih, mau replace atau mau keep both files ya. Jika kita memilih opsi replace ya, maka file yang lama akan di overwrite, ditumpuk. Jika kita memiliki both files, maka file yang baru akan di rename ya, supaya tidak sama nama filenya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi em, em, error message itu ya, perlu untuk menegaskan bahwa adanya suatu masalah yang dihadapi oleh user. Tapi di samping itu yang lebih penting adalah kita berikan bahasa yang mudah dipahami, kita berikan konstruktif guide ya untuk user itu bisa apa namanya recover dari error yang terjadi. Oke, baik berikutnya Bapak Ibu, even though kita berusaha mencegah ya prevent error, kita juga sudah menciptakan sistem yang memberikan desain error yang baik gitu ya, desain pesan error dan cara benerinnya juga kita sudah sediakan. Namun ada satu hal yang setiap software atau setiap aplikasi sebaiknya punya ini ya. Jadi ini adalah help and documentations ya. Jadi kita sediakan suatu fitur di mana user bisa mencari bantuan atau tambahan bantuan jika dia membutuhkan ya untuk mencari tambahan informasi bagaimana dia bisa si user menyelesaikan tugas dengan aplikasi tersebut. Oke, seperti contoh ada information kiosk di airports yang bisa dilihat oleh pengguna, tahu kalau itu ada bagian informasi dan kita bisa bertanya macam-macam di sana. Jadi tujuannya adalah em, halaman help atau documentation ini berusaha memberikan informasi pada user sebelum terjadi adanya masalah. Jadi user bisa baca dulu sebelum dia benar-benar mengalami error atau masalah dengan penggunaan app. Nah, bentuknya bagaimana? Nah, macam-macam Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat onboarding ya. Ini contoh onboarding. Onboarding ini adalah semacam tutorial pendek, tutorial singkat yang biasanya dijumpai ketika kita pertama kali install aplikasi. Biasanya aplikasi yang memiliki onboarding adalah aplikasi yang penggunaannya atau cara pakainya itu di luar kewajaran ya, atau jarang ada aplikasi yang kayak gini di pasaran. Sehingga kita atau developer perlu memberitahukan fitur-fitur aplikasinya bagaimana dan cara pakainya bagaimana. Kecuali kalau Bapak Ibu membuat aplikasi yang sudah umum ya, misalkan saya bikin aplikasi portal berita. Udah banyak portal berita app di luar sana, ada Detik, ada CNN ya kan, ada Jawa Post ya, dan seterusnya. Semuanya aplikasinya adalah portal berita. Nah, pengguna sudah banyak menggunakan app tersebut, sudah familiar. Nah, kalau contoh kasus seperti itu kita tidak perlu onboarding, Bapak Ibu. Oke. Kemudian ada bentuk yang lain yakni dedicated help atau FAQ, eh, halaman FAQ. Jadi seperti apa bentuknya? Ya,
Seperti yang Bapak Ibu lihat di sini ada menu, kemudian ada sub menu lagi yang berisi semacam pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan dan kita bisa browsing di informasi ini untuk menggali informasi lebih lebih jauh, lebih dalam ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah halaman FAQ atau help yang biasanya sering kita temui di website-website yang seperti website e-commerce. Mereka punya ini ya, misalkan membahas tentang masalah pembayaran, masalah cicilan ya, bagaimana pengembalian produk, mengecek kiriman dan sebagainya. Nah, kemudian ada in-app tutorial. In-app tutorial digunakan untuk meng-guide user ketika pertama kali buka dan memberikan bantuan spot on gitu ya pada bagian-bagian yang user perlu tahu manfaatnya. Oke, seperti contohnya di layar ini. Jadi ini tutorial untuk memberitahu ini tombolnya pakai buat apa, terus cara kerjanya bagaimana dan seterusnya. Tentu saja tutorial ini disajikan dengan cepat dan singkat. Oke, Bapak Ibu seperti itu. Bentuk-bentuk yang lain adalah seperti tooltips yang kalau kita pencet muncul teksnya. Kemudian bentuk yang lain ada seperti pop over ya. Kemudian berbentuk video, chatbot dan sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk help apa namanya? Bentuk-bentuk help and documentation yang kita bisa berikan kepada user walaupun user belum mengalami error. Jadi setidaknya si pengguna bisa setidaknya melihat dulu informasi yang ada dan mereka bisa mendapatkan informasi yang berguna sebelum mereka benar-benar mengalami error. Baik itu Bapak Ibu, jadi materi kita di week keempat ini seputar best practice ya atau panduan praktis ya untuk mendesain UI ya baik yang versinya Ben Snyderman dengan 8 Golden Rule-nya ataupun Norman Nielsen dengan 10 Usability Heuristic. Mereka memberikan panduan praktis ya buat kita para developer ketika mendesain UI kita juga perlu memperhatikan ini semua ya supaya apa? Supaya kita bisa membuat aplikasi yang menghasilkan user experience yang terbaik.